Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal UTBK bagian yang kedua. Nah, bagaimanakah pembahasan latihan soal pada video kali ini? Yuk, kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas latihan soal UTBK bagian yang kedua. Ya. Nomor 1, ya, di sini ada soal peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir, ya, disebabkan oleh menurunnya apa? Oke, silakan teman-teman untuk jawab, ya. Saya kasih waktu 10 detik ya untuk menjawab soal ini, ya. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, 10. Ya, baik. Kita coba bahas gitu ya. Peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir disebabkan oleh menurunnya apa? Oke, baik, di sini ada kata kunci. Yang pertama yaitu aliran permukaan, ya. Nah, ketika kita bicara tentang aliran permukaan, maka babnya adalah dinamika hidrosfer. Ya, ini materi kelas 10 gitu ya. Nah, yang disebut sebagai aliran permukaan atau istilahnya surface runoff atau overland flow, yaitu sama aja, atau limpasan permukaan, merupakan bagian dari limpasan yang melintas di atas permukaan tanah, kemudian menuju saluran sungai. Ya. Nah, jadi kalau secara teori, limpasan itu ada 3 nih. Yang pertama ada limpasan permukaan atau surface runoff ini, gitu ya. Kemudian kedua ada limpasan bawah permukaan atau subsurface runoff. Kemudian yang ketiga adalah limpasan air tanah atau groundwater flow, gitu ya. Nah, limpasan air permukaan merupakan bagian dari limpasan tadi. Nah, kemudian kata kunci berikutnya adalah aliran permukaan yang menyebabkan banjir, ya. Jadi aliran permukaan dihubungkan dengan kejadian banjir, gitu ya. Oke. Nah, banjir sendiri atau flood merupakan kondisi di mana surface runoff-nya atau overland flow-nya atau limpasan permukaannya itu harus lebih besar ya secara volume dibandingkan dengan kapasitas infiltrasi dan perkolasinya. Nah, apa sih yang disebut sebagai infiltrasi? Nah, infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah gitu ya melalui pori-pori tanah. Jadi ketika misalnya di sini ada permukaan tanah gitu ya, di sini ada permukaan tanah. Nah, kemudian permukaan tanah tersebut dia memiliki pori-pori tanahnya gitu ya, punya pori-pori tanah ya, pori tanah. Nah, baik itu nanti ada pori-pori makro ya maupun nanti ada pori-pori mikronya gitu. Makro yang besar ya, mikronya yang kecil ya, antar partikel tanah. Nah, ketika terjadi hujan gitu ya, terjadi hujan, maka air hujan ya atau bagian dari presipitasi ya, yang disebut presipitasi itu kan sebenarnya segala bentuk curahan air yang jatuh dari atmosfer menuju permukaan bumi ya, bisa bentuknya hujan, hujan gerimis, ada embun, ada kabut, ada salju ya, atau hujan es ya dan seterusnya. Ya, itu namanya presipitasi. Nah, misalnya presipitasi atau air hujan gitu ya, misalnya hujan ya, jatuh ke permukaan bumi kemudian dia meresap ke dalam tanah. Nah, melalui pori-pori tanah. Inilah yang disebut sebagai infiltrasi gitu. Jadi hanya meresap saja gitu. Nah, sedangkan kalau perkolasi merupakan proses pergerakan massa air tanah ya, baik secara horizontal atau lateral ya, membentuk subsurface flow maupun vertikal ya, bahkan bisa diagonal ke lapisan bawah tanah yang lebih dalam hingga mencapai mintakan jenuh di bawah muka air tanah atau water table dan membentuk air tanah atau groundwater ya. Jadi gampangnya seperti ini. Ini tadi kan ada infiltrasi gitu ya. Nah, kalau dia sudah mulai bergerak secara vertikal misalnya ataupun secara horizontal gitu, kanan kiri, ataupun secara diagonal ya, menuju lapisan yang lebih dalam hingga nanti membentuk ya
air tanah. Nah, ini ada air tanah nih ya, yang merupakan bagian dari limpasan juga nih ya, misalnya air tanah atau groundwater kan gitu. Ya, groundwater. Nah, gitu. Ya, masuk sini nih. Nah, gitu ya, membentuk air tanah. Nah, inilah yang disebut sebagai perkolasi. Nah, jadi kalau misalnya dia belum bergerak gitu ya ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam, itu masih infiltrasi. Ya, infiltrasi hanya meresap saja. Cuma ketika dia bergerak secara vertikal maupun horizontal maupun diagonal ya ke lapisan tanah yang lebih dalam ya, membentuk aliran air tanah, itu disebut sebagai perkolasi gitu. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa yang namanya banjir ini tadi ya, itu suatu kondisi di mana terjadi runoff-nya atau volume runoff-nya gitu ya, aliran permukaannya dia lebih besar ya dibandingkan dengan kapasitas infiltrasi dan perkolasi. Jadi infiltrasi sama perkolasinya lebih rendah ya, sehingga terjadi banjir. Nah, oleh karena itu jawaban dari soal ini adalah yang B ya, bahwa aliran permukaan yang menyebabkan banjir disebabkan oleh menurutnya kapasitas infiltrasi dan perkolasi ya, seperti itu. Oke, baik, mudah-mudahan paham ya untuk nomor 1 ya. Oke, silakan dipahami nomor selanjutnya ya kalau sudah. Oke, di sini ada nomor 2. Apa yang menyebabkan salinitas air laut Indonesia rendah ya sehingga produksi garam nasional rendah? Oke. Ya, silakan dijawab soal ini gitu ya. Saya kasih waktu 10 detik lagi ya. Silakan. Sudah? Oke. Ya, sudah ya. Kita bahas. Oke, yang pertama kata kunci dari soal ini adalah salinitas ya. Nah, kalau kita bicara salinitas ya, maka babnya adalah dinamika laut dan pesisir ya. Ini materi kelas 10 lagi nih. Ya. Teorinya adalah yang disebut sebagai salinitas itu adalah jumlah kadar garam ya yang terkandung dalam suatu volume air laut ya. Biasanya dinyatakan dengan per mil atau bagian per 1000 gitu ya. Nah, jadi ibaratnya yang namanya air laut itu kan pasti, kenapa diasin ya? Karena pasti ada kadar garam yang terkandung di dalam air laut tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai salinitas gitu. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas ya, di sini saya tidak akan bahas panjang lebar ya, cuma yang langsung terkait dengan soalnya. Misalnya, yang pertama ada penambahan air tawar ya, baik itu melalui air hujan, ya es atau gletser ya, maupun sungai ya. Misalnya gini. Ketika penambahan air tawarnya tinggi, maka logikanya salinitasnya menjadi rendah. Ibaratnya kita punya garam gitulah, kita genggam gitu ya, kita punya garam, kemudian kita tambahkan air 1 gelas. Nah, logikanya pasti garamnya akan terlarut. Berarti kadar keasinannya itu akan semakin berkurang karena yang tadi berupa padatan ya berubah menjadi larutan kan gitu ya, karena kita kasih air. Nah, kemudian kita tambah lagi tuh airnya jadi segalon misalnya ya, terus tambah lagi setoren misalnya ya, sedanau ya dan seterusnya, maka sudah pasti kadar keasinannya dia akan semakin berkurang ya. Jadi semakin tinggi penambahan air tawar, baik melalui curah hujan, baik melalui sungai, baik melalui es atau gletser, maka salinitasnya akan menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, kemudian ketika penambahan air tawarnya rendah ya, sebaliknya maka salinitasnya menjadi tinggi ya. Oke. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah penguapan gitu ya, penguapan. Nah, rumusnya begini. Ketika penguapannya tinggi, maka salinitasnya menjadi tinggi. Ibaratnya ada air laut gitu ya. Di sini ada air laut. Oke, air laut ya, banyak mengandung kadar garam-garaman gitu ya. Misalnya sebut saja NaCl ya, natrium klorida kan gitu ya, yang bagian yang paling besar ya. Nah, ketika misalnya air laut ini dia diuapkan ya atau dipanaskan gitu ya oleh pemanasan sinar matahari, maka logikanya ya air ini akan menguap gitu ya. Air ini akan menguap, sedangkan ya garam-garamannya itu akan
tertinggal di sini gitu ya. Walaupun tidak semuanya gitu ya. Sebagian besar dia tertinggal. Nah, logikanya kalau airnya itu dia menjadi berkurang, maka sudah pasti air lautnya dia akan menjadi lebih asin ya. Nah, karena garam-garamannya dia terkumpul kan gitu. Ya, berarti logikanya penguapannya semakin tinggi penguapan, maka salinitasnya juga semakin tinggi. Karena yang diuapkan tadi airnya, yang tersisa adalah garam-garamannya kan gitu. Oke. Kemudian penguapannya rendah, maka salinitasnya rendah ya. Jadi semakin rendah penguapan ya, kan berarti masih terkumpul tuh ya. Semakin rendah penguapan, maka salinitasnya juga semakin rendah ya, karena tidak ada air yang diuapkan gitu ya. Kalau misalnya air itu banyak yang diuapkan, maka yang tersisa garam-garamannya saja. Oh, berarti ketika semakin tinggi penguapan, maka salinitasnya dia semakin tinggi ya. Dan sebaliknya, ketika penguapannya rendah, berarti tidak ada uap air yang diuapkan ya, air dan garamnya masih tersisa di situ di air lautnya, maka dapat dikatakan salinitasnya juga rendah gitu. Kalau tadi penambahan air tawar dia berbanding terbalik dengan salinitas, sedangkan penguapan dia berbanding lurus gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada salinitas air laut Indonesia rendah gitu ya. Jadi kita fokusnya salinitasnya yang rendah gitu ya. Salinitasnya yang rendah nih. Ya, poin yang ini salinitas rendah ya. Kemudian ini juga nih rendah. Nah, gitu ya, fokusnya ke sini. Nah, salinitas rendah itu bisa terjadi akibat adanya penambahan air tawarnya yang tinggi melalui curah hujan ataupun sungai ya, ataupun bisa penguapannya yang rendah. Karena kita bicara Indonesia gitu ya, kasusnya di sini Indonesia ya, yang selalu dilalui oleh gerak semu matahari ya, sehingga pemanasnya kan tinggi. Maka logikanya penguapannya juga sudah pasti tinggi ya. Nah, berarti yang bawah ini kita tidak usah dihuraikan ya. Maksudnya ini bukan menjadi sebuah asumsi gitu ya, tidak menjadi sebuah asumsi ya, karena Indonesia jelas saja penguapannya tinggi, dia tidak mungkin rendah. Tetapi salinitasnya tidak tinggi. Kenapa? Karena banyak penambahan air tawarnya, kan gitu maksudnya. Melalui curah hujan, ya, sungai maupun es atau gletser, ya. Misalnya curah hujan ya, karena Indonesia paling dominan adalah iklim A, tropis ya, yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nanti ada AF, AM ataupun AW. Kemudian sungai ini, karena dia bentuknya kepulauan. Nah, karena dia bentuknya kepulauan, maka banyak sungai yang mengalir nih. Tuh berupa negara kepulauan ya, banyak sungai yang bermuara ke laut ya, sehingga mengakibatkan salinitasnya menjadi rendah. Ataupun aliran es atau gletser, tapi ini ya tidak langsung ya, paling es atau gletser itu hanya berada di daerah-daerah pegunungan tinggi ya, misalnya Jayawijaya misalnya seperti itu ya. Cuma untuk ke lautnya kan dia tidak ya gitu ya, kecuali kalau misalnya nanti di daerah-daerah lintang tinggi gitu ya, yang memang berasal dari adanya penambahan es atau gletser yang dapat mengakibatkan salinitas air lautnya menjadi rendah gitu ya. Nanti kalau di Indonesia ya fokusnya curah hujan dan sungai ini aja ya. Nah, ini tidak ya gitu. Nah, sehingga nanti jawabannya yang D ya. Oke, selanjutnya nomor 3 gitu ya. Oke. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF adalah. Oke, silakan teman-teman jawab ya. Terlebih dahulu ya, saya kasih waktu 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, baik ya. Lanjut. Nah, kita bahas saja. Nah, di sini ada kata kunci yaitu tumbuhan ya. Jadi kalau kita bicara tentang tumbuhan, sudah pasti babnya adalah dinamika biosfer gitu ya. Ini materi kelas 11. Nah, kemudian kata kunci kedua ada iklim AF ya, atau yang sering disebut sebagai iklim hutan hujan tropis ya, di mana iklim ini merupakan klasifikasi iklim oleh Vladimir Peter Köppen ya tahun 1918 ya. Oke. Adapun ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF gitu ya, atau hutan hujan tropis adalah ya, yang pertama, tumbuh di wilayah dengan rata-rata curah hujannya lebih dari 2.500 mm per tahun. Atau dalam bulan terkeringnya gitu ya, dalam bulan terkering
ya dalam bulan terkering ya. Nah, itu rata-rata ya di atas 60 mm per bulannya gitu. Ya, jadi sekering-keringnya dalam sebulan itu minimum itu di atas 60 mm ya curah hujannya. Kemudian yang B merupakan jenis bioma hutan hujan tropis ya dengan jenis vegetasi yang selalu hijau sepanjang tahun atau sering disebut sebagai evergreen forest ya. Karena akibat dari curah hujan yang tinggi gitu ya, maka tanaman yang tumbuh itu biomanya hutan hujan tropis ya dengan jenis vegetasi selalu menghijau sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga atau C didominasi oleh pohon berdaun lebat ya karena curah hujannya yang tinggi ya sehingga mengakibatkan ya daunnya itu menjadi lebat ya. Kemudian yang D terdapat vegetasi berjenis liana ya atau tumbuhan sulur atau merambat ya misalnya rotan gitu. Dan epifit atau tumbuhan yang hidupnya menumpang dengan tumbuhan yang lain ya seperti anggrek, paku-pakuan gitu ya. Itu juga merupakan ciri dari tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim HF ya. Kemudian yang E umumnya memiliki 4 strata tajuk ya umumnya ya. Pertama ada lapisan timbul atau emergent layer, kemudian lapisan kanopi layer, kemudian ada lapisan tingkat atau bawah kanopi ya, understory layer, kemudian ada lapisan dasar ya atau forest floor ya. Nah, ini yang saya ambil yang umumnya ya karena di beberapa kasus juga dia penamaannya beda-beda. Cuma saya ambil yang umum yang banyak nih. Jadi misalnya begini ya. Yang namanya strata tajuk itu dia tingkatan dari tajuknya tersebut gitu ya. Misalnya ini saya bagi secara sederhana ya, saya bagi 4 gitu ya. Nah, ya. Oke. Paling bawah ini disebut sebagai forest floor gitu ya. Nah, forest floor ya dasar hutan. Yang biasanya ini dihuni oleh tumbuhan-tumbuhan ya, seresah gitu ya. Kemudian yang vegetasi yang rendah-rendah gitu ya. Ya dengan ketinggian saya ambil yang umum aja ya, minimal 5 sampai 10 meter gitu. Ya. Kemudian nanti ada lapisan tingkat. Nah, yang ketinggian pohonnya dia juga cenderung bertingkat gitu. Nah, itu yang disebut sebagai understory layer. Nah, lapisan tingkat ya atau bawah kanopi ya. Kemudian nanti ada lapisan kanopinya. Nah, gitu ya, kanopi layer yang dia nanti menutupi ya sinar matahari jadi gambar awan itu ya. Oke ya, hapus ya. Oke ya, ini matahari gitu ya. Itu dia sulit untuk tembus ke bawah ya, ke dasar hutan gitu ya karena ada lapisan kanopi ini, sehingga biasanya pada hutan hujan tropis itu dasar hutannya yaitu biasanya gelap dan lembab ya karena sinar matahari itu sulit untuk tembus ya. Kemudian nanti paling atas ya, ini nanti ada lapisan timbul ya paling tinggi atau emergent layer gitu ya. Nah, ini secara umum strata atau tingkatan dari hutan hujan tropis itu sendiri. Oke. Nah, kalau understory biasanya saya pakai yang umum aja ya bisa 10 sampai 40 meter gitu ya. Nah, kalau canopy layer itu biasanya 50 ya sampai 60 meter. Nah, kalau emergent layer biasanya lebih dari 60 meter gitu. Ya, cuma ini tergantung dari klasifikasi siapa ya, biasanya agak beda-beda ya. Saya ambil yang umum aja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jenis vegetasi heterogen atau beragam ya. Kemudian yang terakhir ada dasar hutan gelap dan lembab tadi ya, sudah saya jelaskan akibat sinar mataharinya itu sulit untuk tembus karena ada lapisan kanopi tadi ya. Sehingga pada soal ini jawabannya adalah yang C, didominasi oleh pohon berdaun lebat gitu. Kalau daun gugur pada musim kemarau, yang A ini dia salah ya, karena ini merupakan jenis hutan musim gitu ya. Nah, ini hutan musim ya, meranggas daunnya pada musim kemarau. Sedangkan kalau pada musim hujan ya lebat, yaitu ciri dari hutan musim. Didominasi oleh padang rumput. Nah, didominasi ini artinya bisa dua kemungkinan. Yang pertama, dia bentuknya memang bisa stepa atau biokor padang rumput ya. Jadi padang rumput semuanya gitu ya. Atau kemungkinannya dia bisa berbentuk savana atau sabana ya.
Nah, gitu. Padang rumput yang sangat luas yang diselilingi oleh perdu ya atau pohon-pohon keras ya, bisa semak belukar ya dan seterusnya gitu. Jadi bukan hutan hujan tropis. Kemudian bertunas pada musim hujan. Nah, ini juga ciri dari hutan musim ya. Nah, hutan musim ya. Kemudian ketinggian pohon Kemudian ketinggian pohon lebih dari 60 meter ya. Ini kan tidak selalu, karena yang lebih dari 60 itu emergent layer mungkin gitu ya. Di beberapa kasus canopy layer juga bisa mungkin. Cuma tadi tidak selalu dia di atas 60 meter. Ada yang forest floor ya, ada yang understory layer yang ketinggiannya rata-rata di bawah dari 60 atau di bawah dari 50 meter tadi. Oke. 3C. Ya, mudah-mudahan Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Nomor 4. Oke, daerah yang mengalami penyimpangan terkecil pada peta yang menggunakan proyeksi Mercator adalah. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 detik. Ya. 1, 2. Perlu dihitung nggak sih? Nggak usah ya. Oke, baik. Ya, kita bahas ya. Nah, kata kuncinya dari dari nomor ini adalah peta ya. Berarti babnya sudah jelas, pengetahuan dasar pemetaan ya. Kemudian kata kunci kedua di situ ada proyeksi Mercator ya. Jadi ini kita bicara tentang proyeksi ini sebenarnya ya. Nah, proyeksi sendiri adalah suatu sistem ya untuk mengkonversi atau mentransformasi penampakan bumi dari bidang geoid atau ellipsoid ke bidang datar ya. Jadi yang geoidnya itu 3 dimensi, kita pindahkan ke bidang datar yaitu yang 2 dimensi. Misalnya seperti ini ya, ada bumi karena bentuknya geoid atau ellipsoid 3 dimensi diubah ke bidang datar yang 2 dimensi gitu. Nah, ini adalah peta ya. Gimana dengan globe misalnya? Globe bukan peta karena globe itu bidang lengkung ya, dan dia bukan bidang datar yang sifatnya 2 dimensi gitu. Ya, globe itu 3 dimensi ya. Oke. Kemudian karena kita bicara proyeksi Mercator ya, nanti secara teori dasarnya akan saya bahas kemudian gitu ya, habis slide ini. Jadi yang namanya proyeksi Mercator ya itu merupakan gabungan dari 3 proyeksi ya, yaitu bidangnya adalah silinder ya, kemudian kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia normal dengan sifat mempertahankan bentuk ya atau sudut. Nah, jadi Mercator itu silinder, normal, konform ya, gabungan dari 3 proyeksi. Nah, kalau proyeksi seperti ini yang namanya tadi Mercator, silinder, normal, konform, maka kalau kita gambarkan secara sederhana ya, di sini ada buminya gitu ya, di sini 0 derajat. Nah, kemudian bentuknya adalah silinder nih. Nah, gitu. Nah, ya, dengan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya dia berhimpit ya atau normal. Nah, gitu. Ya, ini yang dimaksud sebagai silinder, normal, konform ya. Sehingga kalau misalnya dibuka itu mirip yang di sebelah tuh ya. Nah, ini kepalanya, di bawahnya nih. Nah, yang ini nanti lintangnya tuh. Oke, lintangnya. Nah, kemudian nanti ini bujurnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini sama dengan ini nih gitu. Oke, silinder, normal, konform ya. Nah, karena proyeksi ini ya, silinder, normal, konform ini atau Mercator ini dia bidang proyeksinya dia menyinggung, nah bersentuhan langsung ya dengan daerah khatulistiwa dan sekitarnya ya. Ini khatulistiwa ya atau ekuator ya, sehingga daerah-daerah di khatulistiwa atau ekuator itu dia diproyeksikan secara benar ya. Nah, nanti makin jauh dari ekuator dia makin menyimpang ya, mengalami penyimpangan atau distorsi yang besar. Nah, gitu ya. Cocok untuk pemetaan daerah ekuator dan sekitarnya ya, karena tadi bidang proyeksinya dia menyinggung ya dengan bidang ekuator dan sekitarnya. Ya, misalnya ketika kita ingin memproyeksikan atau membuat peta daerah Indonesia misalnya, atau mungkin Singapura, Malaysia, ya, Kongo, Zaire, Brazil, ya, dan seterusnya, maka yang
cocok adalah proyeksinya itu Mercator ya. Maka daerah yang mengalami penyimpangan terkecil pada peta yang menggunakan proyeksi Mercator adalah daerah di sekitar ekuator, yaitu dalam soal ini misalnya apa? Filipina gitu. Ya, sedangkan kalau Jepang gitu ya, Jepang, Spanyol ya, Kanada, Turki, ini justru nanti penyimpangannya besar. Karena posisinya di mana? Posisinya rata-rata ini di lintang sedang ya hingga tinggi. Oke. Baik. Gitu ya. Mudah-mudahan paham gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5 terakhir ya. Oh iya, saya lupa ya, bahas teorinya dulu. Ini hanya untuk mengingatkan saja ya, mengingatkan kembali. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga nih di bab atau materi tentang proyeksi ya. Jadi proyeksi itu bisa dibagi berdasarkan bidang proyeksinya ya. Yang pertama ada azimutal atau zenital, ketika bidang proyeksinya itu bidang datar. Kemudian ada konikal, itu bidangnya kerucut. Kemudian ada silindrikal, bidangnya silinder atau tabung ya. Nah, kemudian berdasarkan kedudukan sumbu simetri dengan sumbu buminya ya. Saya hanya mengulang ya, tidak saya bahas secara detail ya. Lihat aja di pembahasan materi proyeksi gitu ya. Kemudian normal berhimpit, ya artinya sumbu simetri dengan sumbu buminya dia berhimpit ya. Kemudian oblik, ya dia miring. Kemudian transversal, dia tegak lurus. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan syarat atau sifat asli yang dipertahankan ya. Pertama ada conform, ya yang dipertahankan bentuk atau sudut. Kemudian equidistance, yang dipertahankan adalah jaraknya. Kemudian equivalence, yang dipertahankan adalah luasnya. Nah, ini adalah contoh dari proyeksinya gitu ya. Jadi kayak misalnya ini ada azimutal gitu ya, silindrikal ya, konikal. Ini berarti bicara tentang bidang proyeksi ya. Nah, ini misalnya datar nih gitu ya. Silindrikal berarti silinder, konikal berarti dia kerucut gitu. Nah, nanti berdasarkan sumbu simetri dengan sumbu bumi ya, ada normal, transversal, oblik gitu. Nah, jadi cara bacanya kayak misalnya proyeksi yang pertama ini ya. Yang ini gitu ya, ini bacanya azimutal normal ya. Artinya bidangnya bidang datar, kedudukan sumbu simetri dengan buminya adalah berhimpit ya, nih normal ya, gitu berhimpit. Kemudian di sini bidangnya juga bidang datar nih, yang bawah ini ya. Cuma dia kedudukan sumbu simetrinya tegak lurus. Nah, ini ya, transversal. Yang bawah ini berarti azimutal juga, cuma dia oblik ya, miring ya. Nah, ini nih. Gitu, azimutal, oblik ya, dan seterusnya ya cara bacanya. Ini berarti silindrikal normal ya, kemudian silindrikal transversal gitu ya, kemudian silindrikal oblik ya. Kemudian di sini konikal normal ya, nah, kemudian ini konikal transversal ya, kemudian konikal oblik ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah saya bahas di bab proyeksi peta ya, silahkan dicari babnya gitu ya. Di video ini maksudnya. Ya cari aja deh ya. Oke. Selanjutnya nomor 5 ya, terakhir. Menurut model gravitasi yang diadopsi dari ilmu fisika untuk menggambarkan interaksi ruang ya, dapat disimpulkan bahwa ya A B C D E. Ini mungkin butuh waktu untuk membaca ya. Ya 15 detik lah, 15 detik. Ya silakan untuk dijawab dulu. Oke, cukup ya, biar nggak kelamaan. Oke, baik. Kita bahas. Ya, kata kunci dari soal ini adalah model gravitasi. Ya, berarti babnya adalah bicara tentang interaksi keruangan desa kota. Ya, subbabnya itu tentang teori interaksi keruangan. Ya, nanti ada model gravitasi, ada teori titik henti atau breaking point teori, ada indeks konektivitas ya, atau connectivity index gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara model gravitasi, ya ini merupakan sebuah metode kuantitatif, ya atau teknik kuantitatif yang digunakan untuk menghitung besar dari interaksi, gitu ya, menghitung
ya. Nah, kekuatan atau besar ya, kekuatan atau besar interaksi ya di antara dua tempat gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada soal berapakah kekuatan interaksi dari A ke B gitu ya, atau berapakah besar interaksi dari A ke B gitu. Maka rumusnya pakai model gravitasi ya, menghitung kekuatan atau besar interaksi. Nah, adapun rumusnya adalah IAB atau interaksi dari A ke B sama dengan K. K-nya itu konstanta gitu ya, K-nya itu konstanta ini ya, ini konstanta. Penduduk A ya, PA dikali PB, penduduk B dibagi jarak AB kemudian dikuadratkan gitu. Ya. Nah, ini keterangannya. Oke, IAB tadi saya sudah bilang interaksi antara kota A dengan kota B. PA-nya jumlah penduduk pada kota A, PB-nya jumlah penduduk pada kota B, kemudian JAB jarak antara kota A dan kota B, ya. Nah, K-nya tadi konstanta. Nah, berdasarkan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa besarnya potensi interaksi berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kota yang berinteraksi. Maksudnya gimana? Kita lihat aja di sini, ya. Berdasarkan rumusnya, ya ini kita lihat IAB kan berarti interaksi antara kota A dengan kota B ya. Dia berbanding lurus dengan apa? Penduduk ya, baik PA maupun PB-nya. Nah, posisinya dia sebanding gitu ya, setara sama dengan ya. Dan dia berbanding terbalik karena ini ada pernya dibagi ya, berbanding terbalik dengan apa? Dengan kuadrat dari jarak antara kota A dengan kota B atau jarak antara dua kota yang berinteraksi ya. Jadi dia berbanding lurus dengan penduduknya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kota yang berinteraksi. Ya, sekarang kita lihat nih. Yang A, besarnya potensi interaksi berbanding lurus dengan jarak kedua. Nah, ini berarti salah ya. Nah, bukan berbanding lurus dengan jarak ya, tetapi harusnya berbanding terbalik dengan jarak gitu. Ini harusnya terbalik. Oke. Besarnya potensi interaksi hanya ditentukan oleh jarak. Nah, ini juga salah juga ya. Harusnya bukan jarak doang karena ada apa? Ada penduduk tadi ya, PA dan PB. Kemudian besarnya potensi interaksi tergantung pada perbedaan jumlah penduduk. Nah, ini juga salah juga, bukan perbedaan, harusnya perkalian antara jumlah penduduk. Ya, kalau perbedaan berarti dikurang misalnya atau selisih gitu ya, bukan perbedaan. Tapi harusnya perkalian antara jumlah penduduk yang kota yang berinteraksi. Besarnya potensi interaksi tergantung pada hubungan antar penduduk daerah berinteraksi ya. Tergantung pada hubungan. Nah, ini juga kurang tepat. Hubungannya gimana gitu? Apakah dia perkalian, penjumlahan, ya, pembagian ya dan seterusnya ya. Ini masih kurang jelas, kurang tepat. Besarnya potensi interaksi berbanding lurus. Nah, dengan jumlah penduduk di kedua daerah yang berinteraksi. Nah, ini baru benar ya, berbanding lurus ya. IAB ya sama dengan PA kali PB tadi ya gitu, berbanding lurus ya. Maka sudah pasti jawabannya yang E gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Di beberapa soal UTBK juga bicara soal kuantitatif seperti ini ya, ada hitung-hitungan ya, cuma yang ditanya adalah filosofi dari rumusnya tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menghitung, cuma kita harus tahu filosofi dari rumus tersebut. Oke, baik, kira-kira itu saja untuk pembahasan latihan soal UTBK kita kali ini ya. Mudah-mudahan paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.